Kalau bahasanya ibu mertua itu, Widat kalau nelpon sama ini sama orang tuanya hilang ayunnya. Ada trauma, tapi kayak udahlah, saya tuh bisa survive sendiri, membiayai anak-anak sendiri, nyari duit sendiri tuh bisa gitu. Lo nggak berani bilang sama Abi nih karena gimana ya, masih sekedar perut apa yang diutarakan tuh kayak iya enggak gitu loh nih. Emang jenengan udah bilang sama orang tua kan kalau gitu ya kayak sok-sok nantang sih sebenarnya. Iya, aku lo bisa bilang sama orang tua aku gitu. Akhirnya bilang, ternyata sampai di istikharah itu ada 5 kali istikharah. 1000 perintah itu akan kalah dengan 1 uswah. Tuh saya masih awal-awal sama suami itu mah gitu, sampai yang bener-bener mantannya itu sampai yang bener-bener nggak apa-apa, istri kamu nanti di Surabaya, aku siap di Malang gitu. Ya. Ada apa ini? Kayak pandangan Anda nggak enak banget sih. Kita berempat ini mau apa? Nggak tahu Judulnya apa? ini masih gak jelas. Apakah kita harus merosting salah satu? Salah satu boleh. Awas lo ya, kena roasting balik lo ya. Saya kira Anda tidak bisa merosting saya. Bisa ya, dibagi 2 tadi kan ya. Diijoli 2. Supaya nggak disenggol diam. Oke. Oke sih. Terus mulai dari siapa ini? Mulai dari Neng Widat tadi. Neng Widat penasaran loh. Dan itu Pasuruan apa Madura nih? Gimana ya? Apakah begitu boleh jawabannya? Saya apakah harus mengungkapkan di sini? Iya harus. Itu berat sekali nih, jujur. Harus. Jangan tanya identitas. Iya. Takutnya nanti saya nggak bisa nyalek saya besok. Emang bisa mana? Iya. Mana ya? Kira-kira mana? Anda malu mengakui. Pernah lo, nih Mas, pernah lo pas waktu kita lagi ngobrol itu terus adanya Neng, kira-kira menurut jenengan kalau orang mana? Orang Jogja katanya. Orang Jogja. Orang Jogja, orang Jawa Tengah kalau dibilang. Oke. Apa? Berarti sukses penyamaran kalau yang pencitraan, aman gitu kan. Apa sih Neng? Madura nih. Madura. Asli. Madura-Nesia. Bisod. Aksen aslinya mau dengar? Boleh. Aku selalu ketawa kalau Neng Widat lagi telepon sama uminya. Aku punya rekamannya. Lucu banget, Neng. Itu ngalang-ngalangin lawak. Kalau bahasanya ibu mertua itu, Widat kalau nelpon sama ini sama orang tuanya hilang ayunnya. Praktekin dong Neng. Hilang ayunnya. Karena kan selama ini kan stigmanya orang kan gitu katanya kalau orang Madura itu begitu ya. Stigma ya. Kenapa ya Neng ya? Kenapa? Kok banyak orang nggak mau ngaku sama? Enggak, saya ngaku aman kok. Enggak, Orang lain. Madura luar ya? Apa ya? Madura swasta. Luar Madura. Jangan salah, Madura habis ini provinsi dong. Gubernur nyalon habis ini. Jadi Neng, jadi. Kita pilih ya, pilih. Nggak bisa. Kita bukan orang tergantung Madura. dapil. Nah, kalau misalnya dibilang saya orang mana Madura, bangga saya yang dibilang Madura. Sip. Bangga, cuma ya. Kok ada itu tadi. cumanya? Bangga tapi ada cumanya. Enggak, tapi memang kadang orang sering kali ngeliat saya, masa sih Madura gitu? Pasti. Tiap kali orang dibilang, saya orang Madura. Masa orang Madura? Bahkan pernah ada wali santri tuh ketemu saya itu, habis ngomongin orang Madura jelek-jelek kan? Habis itu, Gak tahu nih. Iya. Terus terakhir sekolah saya bilang, jenengan semerap buatan kalau asli pundi loh. Jenengan kan yukane ya Idris. Boten kulo mantu. Kulo orang Madura. Dia langsung operasi plastik pasti ya, nggak berani lagi balik ke pondok. Mungkin nggak nonton ini. Ya Allah, jangan Nanti aku bener-bener. bermain jenengan bawa kopi sama gula. Anak apa nggak Keluar. Keluarkan. Mohon golereng Madura, apa candu? Apa itu? Tolong ditranslate di sini. Banyak orang nggak ngerti kok, nggak ngerti. Nggak ngerti. Tapi bangga ya Neng ya. Oh bangga sekali, bangga sekali. Di Madura ada Syekh Khalil. Bangga. Syekh Khalil. Bahkan saya yang bikin jokes itu kalau ketemu sama Lora-Lora gitu, Rah, bangga Rah. Madura gitu. Madura. Ditawari madu sama dia. Madura. Madura. Karena suami saya bukan Lora, Gus. Aman. Nggak ada madu, Gus, nggak ada. Lora. Mau iya. Dipanggil Gus sekarang. Karena ya itu tadi, karena ancaman dari istri. Madura. Sering ditawarin
yang begitu Madura gitu. Madura, Cun. Karena emang ada cerita loh nih, kadang Lora itu kalau misalnya disowanin sama wali santri kadang emang dibawain kadang. Oh iya, dibawain buat Disowanin, di madu. Iya. Banyak. Disowankan. Aku juga pernah dengar cerita dari aku skip ya namanya, cuman dia bercerita kalau sorry nih ya, di kiai-kiai apa namanya yang datang ke Madura itu sama masyarakat sana ditawarin anaknya untuk dijadikan yang kedua, ketiga, nggak apa-apa loh, cuman diendangi sesekali gitu. Tapi bangga karena jadi kayak alasan keberkahan. iya berkah gitu. tabarukan gitu kan. Seperti yang kemarin kita bahas kan. Iya. Sempatlah kita bahas itu. Jadi sudah hal yang biasa ya. Hal yang biasa. Bukan tabu lagi, maksudnya untuk menawarkan itu bukan suatu hal yang gitu. Tapi sekarang sudah mulai lah kalau Lora itu semakin terbuka lah ya. Alhamdulillahnya gitu ya, karena era medsos ini mereka sudah mulai terbuka. Bahkan sih. ada Lora kayak Lora Ismail itu kan yang digandrungin ibu-ibu Iya, karena mbak-mbak bisa juga. karena bisa ini apa namanya membantu para emak-emak menyuarakan suaranya emak-emak gitu kan. Nah, poligami itu keren sekali itu. Iya. Beliau Harus lah mengedukasi. diundang ke sini. bisa. Semua nggak mau. Mau ya Ra, mau. Ra, kita sentil loh Ra gitu ya. Oke. Iya. Siap. Ning Widat keren ya mengakui Maduranya. Tuh, ya dong. Siap. Apa yang harus saya membuat saya malu? Iya. Enggak, soalnya kan banyak yang malu gitu loh, Ning. Apalagi kalau Madura itu agamanya nggak Islam tapi NU. Iya, fanatik. Langsung NU, agamanya apa NU udah. Nggak Islam apa-apa lagi udah NU. Oh ya udah, oke. Tapi Ning Firda, aku tak tanyakan Ning Firda nih. Aduh. Aku tuh penasaran loh Ning Firda itu kok bisa sih dapat Gus Sutradara, bisa di-spill nggak nih nih? Spill amalan Ini. Itu atau sebenarnya spill alamat sebenarnya kayak iya. keberkahan ya Ning, dari Gusti Allah nih. Saya siap. tidak bisa memberikan tips amalan apa karena waktu itu memang saya itu udah yang mikirnya nggak mau nikah lagi. Trauma. Ada trauma, tapi kayak udahlah, saya tuh bisa survive sendiri, membiayai anak-anak sendiri, nyari duit sendiri tuh bisa gitu loh. Jadi aku merasa Di Alpha Girl. aku merasa bisa tanpa pasangan gitu. Karena ya tadi ada luka lama mungkin saat itu belum sembuh. Akhirnya untuk membuka hati itu agak kayak males gitu loh. Gitu. Tapi kayak ternyata jodoh itu adalah sesuatu yang memang dekat dengan kita. Meskipun saya kan di Kediri ya, Mas Daniel di Jakarta itu udah 20 tahun ya. Di kuliah di IKJ, terus beliau jadi sutradara mulai dari penulis skenario sinetron Cinta Fitri, dia adalah timnya. Jadi yang bikin lagunya gimana dia lagunya? Ada tuh lagunya Miska. Jadi yang bikin Miska di situ kan dia jahat tapi gemes gitu kan jahatnya. Itu emang timnya Mas Daniel, nggak dibikin yang antagonis banget. Dan sampai dulu itu loh, dia pelakunya sampai dicubit-cubit. Iya, ibu-ibu gemes gitu kan. ibu-ibu. Itu dia mulai dari situ, kemudian jadi sutradara film layar lebar, udah beberapa filmnya, ada 10 atau lebih ya kayaknya, lebih dari 10. Dan ternyata tuh ketemunya ketika saya di TV9, Neng. Dia melihat saya kan waktu di Kiswah Female. Ceritanya dia bikin ini kan kayak sesuatu yang di luar Nurul. Gak habis Fikri. Kayak gak mungkin, saya tuh di Jawa Timur. Ya emang aslinya Jawa Timur, tapi udah lama di Jakarta, kayak gak mungkin gitu loh akan ketemu. Itu kayak gak bisa dilogikakan gitu loh, Ning. Ternyata ketika dia mengerjakan film 99 Nama Cinta, di situ ada adegan atau tokoh yang harus diperankan oleh Ciki Fauzi. Seorang
kayak ustazah gitu kan. Akhirnya dia lihat referensinya di TV 9 gitu. Karena Gurjani orang NU ya. Dia beliau orang NU. Kalau TV 9 isinya orang NU. Ayahnya dulu ketua RMI Sidoarjo, ibunya ketua Muslimat Sidoarjo. Jadi emang NU banget. sejak lahir. Iya. Dia santri tapi jadi Tibul Haddad loh. Iya, ada Rotibul Haddad. Kayak gitu. Jadi akhirnya dari situ dia melihat, oh ini nih yang dijadikan diperankan oleh Ciki Fauzi. Jadi Akhirnya ketemu referensi. Firda Fauzi. Tapi dia nggak langsung ngomong nih ya. Jadi pas itu langsung aja kayak, oh ini lihat ini, Ciki Fauzi suruh lihat video gitu kan, oh, kamu tuh harus gini-gini kayak ini gitu, nggak ngomong ke aku gitu kan. Biasanya kan harus kayak izin dulu mengambil ini kan, Bener-bener pengenalan karakter ini. dan harusnya dapat royalti tapi malah dapat mahar. Tapi awalnya bidikan itu. Awalnya sudah dibidik. Iya. Padahal di Kisah Female kan nggak tentu ada Ning Firda aja, ada Ning-Ning yang lain. Nah, itu. Kenapa Ning Firda yang Nah ini? itu dia karena nggak tahu, itu udah rahasia Allah sih. Pasti aku kayak apa ya, Allah itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya tuh dengan sangat baik. Kamu tuh dipertemukan jodoh ya tepat di waktu yang tepat gitu nih. Ya, inna ma'al usri yusra gitu. Nah, iya. Iya, jadi kayak nggak yang keburu-buru juga, nggak yang telat-telat juga, kayak pas gitu loh. Allah tuh sudah ngatur itu, dan balik lagi di luar Nurul tadi. Cuman poin yang aku tangkap itu di saat kita udah yang pasrah deh. Iya, pasrah deh. Allah menghadirkan. Ning Firda sempat di titik itu. Iya, soalnya ning uswah lah saksinya, kalau sudah ikhtiar. Tapi memang sowan waktu itu ke kiai ya. posisi Ning Firda memang benar-benar sudah, maksudnya nggak mengharap, atau memang posisinya itu Ya masih udahlah. mengharap, Iya, masih iya. mengharap tapi Apa yang pas? nggak ada yang datang gitu. Betul banget ya. Jadi gini nih. Jadi Iya kan, kan, gitu. jadi kan karena posisi saya adalah single mom ya, single parent, anak 2 tuh. Kalau dari sisi pribadi kayak udahlah pasrah gitu kan, nggak usah nggak sama Bang tuh nggak apa-apa gitu. Cuman Oh, berarti ingat masih lagi, ngarep lah, maksudnya kehidupan baru sebenarnya pasti. ada 2 anak yang dia harus ada sosok ayah menurut jadi akunya oke sendiri, tapi ini loh anakku tuh butuh sosok ayah gitu kan. Apalagi dorongan dari orang tua tuh masih, kamu tuh masih muda, kamu tuh juga harus nikah lagi gitu kan, pasti orang tua kayak gitu. Dah di situ di titik yang sempet habis sowan ke Yai Husain Ilyas. Waktu itu saya tuh bener-bener nggak bilang, Yai saya punya 2 pilihan ini dan ini. Cuma saya tuh diem. Neng Soma yang bilang kan Neng, tapi nggak langsung menjurus ke situ. Intinya jodoh gitu kan. Ternyata 2 orang yang di dalam hati saya itu dibuka satu persatu. Oh ini nggak pas, ini nggak pas, nggak cocok. Akhirnya oh dua-duanya nggak pas ya, nggak jodoh, berarti ya udah. Disitulah saya di titik yang ya udahlah. Tapi waktu itu mungkin belum jadi Ning, belum jadi Ning seleb lah. Sudah. Udah nih, harusnya kan bisa gitu loh, info buka lowongan kerja gitu. Iya, fikih perempuan itu saya bangun 2016 pertama kali itu. Follower akun pribadiku lo juga sudah lumayan saat itu kan. Nah, jadi kan harusnya udah bisa tuh buka info harusnya info dibuka hati gitu ya. Dibuka malu dong nih. Ini nggak laku banget ya. Kan bisa jadi di audisi. Tapi kalau lihat Cika ya yang main Ciki itu. Fauzi. Nggak hafal ini artis-artis. Itu kan memang karakter, kalau lihat filmnya tuh Lincah banget. gitu kan. Iya. Iya, wajahnya benar. Jadi Ya kalau aku urusan dikit ya. karakter dari Ning Firda ini benar. Jadi selamat di ahli gizi Ning, semangat. Oke. Ke ahli gizi semangat. Semangat. Promil. Bukan. Program diet. Oh, Masya Allah. Tapi Ning Firda itu maksudnya tanpa diet itu karena udah good looking gitu ya. Jadi Iya. Jadi sebenarnya dari sebenarnya postur dengan Ning Firda kayak gini itu memberitahukan ke orang-orang. Iya benar. Body bunyai. Maksudnya itu maksudnya punya itu Ning Nur. oh iya benar. Dengan tasbihnya begitu. Dengan tasbihnya. Sebenarnya kalau misalnya Ning Firda kayak
ini atau Ning Nufis, jadi kayak representasi memang orang-orang tidak harus body kecil loh kamu untuk tampil cantik gitu loh. Jadi sebenarnya tetap aja kayak gitu. Iya benar. Saya menyadari itu, cantik tuh nggak harus langsing. Iya. Cuman itu karena diriku nih sudah merasa ini beban yang sangat berat, kaki sudah rasanya agak-agak. Tapi kan setidaknya beban kehidupan Anda tetap lebih ringan. Bisa nggak berdua. Akhirnya. Semakin ringan beban kehidupan, sebenarnya Oh, berbanding terbalik. Jadi saya memutuskan ikut program diet itu karena kaki sudah mulai sakit gitu kan. Terus ke ahli gizi disarankan defisit kalori bla 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 gitu. Itu karena memang saya merasa kesehatan saya tuh udah nggak baik-baik saja. Nggak seperti dulu. Yang dulu itu Masya Allah naik kereta ekonomi, lari naik Gojek, naik itu masih lincah. Sekarang tuh kayak ada di titik kayak aduh ngapain capek gitu nih. Jadi emang itu udah penyakit sih, takutnya malah. Tapi meskipun yang usia segini juga ada kalanya ya capek gitu ya, istirahat. Gitu udah capek nih. Udah nggak enak ya rebahan aja. Berarti nggak menentukan ya nih. nggak mesti juga. Yang bisa merasakan diri kita sendiri kayaknya nih. Oh gitu. Cuman Kayak- kalau seperti kita ini kayak bahagia terus gitu kan. Iya, terlalu banyak asupan suplai kebahagiaan. karena memang Anda Positive itu vibes. iya, jadi kayak menyegarkan gitu. Kayak kayak Ingin menyegarkan. Dingin Emang menyegarkan. boleh nyebut merek nih. oh iya. Iya. Menarik nih. Oke. Ning Nufis ini. Aduh. Giliran merosting silahkan. Kita yang tepuk tangan. Bukan katanya merosting Ning Nufis, gue cekerani ngono. Balik. Belum jadi kan udah di Balik. Hati-hati. Belum lagi nanti dihesip dari jauh sama Gus Ersi. Langsung nyetrum. Gus opa ini gimana? Iya. Idolanya para Mahasiswa. mahasiswa. Gimana Aduh. caranya nih biar di-kick? Iya. Kan harus ya di-kick. Cara keepnya Ning Nufis jadi idola mahasiswa. Lu macam-macam, gue pun juga diminta nih gitu. Gue juga bisa nih. Aduh, kunci-kuncian ini ya. Ini ngomongin jodoh ya, Ning Nufis juga dong kita ngomongin jodoh. Ya aku pernah ya Jadi aku nggak wawancara bilang Nufis sekolah dulu ya. Nggak Pernah ya. Saya cuma penasaran Wawancara di dengan live. berapa enggak. Iya, bener. Iya pernah. Puasaan Heeh. Tahun kapan dulu tuh pernah ngewawancarain khusus bahas jodoh ketemu sama Gus Hirsi gimana? udah lama banget nih, Iya. sudah Mari kita up kembali, kita spill kembali Kita- untuk mengenang masa-masa perkenalan. Jadi sebenarnya yang saling memulai itu Saling sebenarnya jenengan atau Gus Hirsi? memulai untuk memperkenalkan diri. Iya, memulai membuka diri. Mas Hirsi. Jadi memang waktu itu nggak ada angin, nggak ada hujan. Badai tapi. Petir. Tiba-tiba ada line nih, line. Waktu itu line. Oh lah. Oke, pakai line. Jadi cuma chatnya Assalamualaikum. Kayak ini aki-aki ya. Apa sih lu? Bukan ya? Kalau kayak gitu langsung blokir. Cuman kan kalau udah yang dibalasnya nanti lah gitu kan. Terus tiba-tiba belum kulo balas sudah ada balasan ngapunten nggih kalau mengganggu kayak gitu. Ganggu banget. Berarti kayak menunggu banget gitu. Iya, pada akhirnya beliaunya kayak udah pasrah memperkenalkan diri bahwa saya ini kakaknya Ervi gitu. Kakaknya Ervi. Neng Ervi gitu kan. Ya dan sebenarnya ya ngobrolnya nyantai aja nih. Maksudnya saat itu memang kulo sedang suka dengan lelaki lain lah. Kang Dharma. Artinya itu kan kayak memang di luar ekspektasi kulo bahwa Di luar nurul ini tadi. itu bisa secepat itu karena begini mungkin ya memang bukan jodoh kulo ya jadi waktu itu kulo memang suka dengan yang lain terus kemudian ada beberapa yang memang dengan niat serius ke Abi akhirnya kan diskusi nih sama Mbak gimana ya kamu nyamannya sama yang mana gitu. Aduh. Nyaman ngobrol gitu Oh, nyaman ngobrol. sudah suka belum ya kalau suka ya belum gitu ngobrol karena inti dari namanya pernikahan itu nantinya itu ya komunikasi gitu kamu nyaman ngobrol semua nyambung gitu gak apa-apa lama-lama juga suka gitu kan akhirnya waktu itu kulo baru sekitar 2 minggu kenal nih tiba-tiba dengan
sebegitu seriusnya aku pengen ngomong serius sama jenengan. Ya, langsung ya. Itu lain aja, lewat lain aja. Tapi mungkin jenengan cepet move on-nya karena habis lihat wajahnya Gus Hirsi ini. Biasanya Mantanku semuanya lewat. Jadi ini sebenarnya nggak pernah aku ceritain juga sih sama siapa-siapa. Jadi Wah, pada saat itu Eksklusif ya. Jadi waktu itu kayaknya memang caranya Gus Rizky supaya bisa ketemu sama Pulau pinjem buku. wis. Kayak di FTV. Beliaunya kan masih ngaji gitu kan di pondok di Malang di Gading. Udah tak titipin sama saudara Pulau gitu. Boten pun kalau tak bedut ya Mbak. Wah. Akhirnya aku waktu itu nih minta tolong sama teman kulo. Temen nih ya kan masa kali kulo berdua gitu kan. Akhirnya kulo berdua sama teman kulo ngasihkan buku. Jadi waktu ketemu itu ya udah gitu loh nih. Pada saat itu memang sudah ada proses lamaran itu sudah menjelang gitu ya. Karena memang setelah 2 minggu itu mengutarakan kulo pengen nyuwun jenengan. Jangan kulo nyuwun apa, nyuwun es krim gitu kan. Jadi kayak memang nggak ada expect untuk kesana gitu loh nih. Terus juga memang awal-awalnya udah obrolnya yang mau berapa tahun lagi kayak gitu kan. Itu apa sih gitu kan nih ya. Jadi kayak Ya Allah, tim SSB. itu jenengan dalam posisi pura-pura bodoh, pura-pura nggak tahu, atau kayak ingin apa tuh menjauh dikejar aku dong gitu kan kayak saat itu memang secara perasaan belum ada nih. Kulo bener-bener yang masih ya itu yang memang sama yang sebelumnya laki-laki itu gitu kan. Jadi memang ada perasaan sama itu. Kulo itu ya fun fact-nya. Jadi ketika besoknya kulo lamaran, H-1 itu kalau masih ya chat lah. Chat, tapi memang kulo nggak pernah mengutarakan perasaan. Hanya kulo ya. Seneng banget ning spill Oh, jangan dong. enggak maksudnya Jangan dong. itu orang bagian orang dalam atau orang di luar Di luar apa? Maksudnya dia Kang Dharma atau Rengganis. Oh, dia bagian dalam. Kang Dharma. Oh, baik. Iya. Oh, gitu Kang cara Dharma. nyepilnya. Iya. Oh, oke. Iya. Akhirnya waktu setelah dia minta itu, Kulo nggak berani bilang sama Abi ini karena gimana ya, masih sekedar perut apa yang diutarakan tuh kayak iya enggak gitu loh nih. Emang jenengan udah bilang sama orang tua kan kalau gitu ya kayak sok-sok nantang sih sebenarnya. Ya, Kulo bisa bilang sama orang tua Kulo gitu. Akhirnya bilang ternyata sampai di istikharah itu ada 5 kali istikharah kalau nggak salah. wis. Itu alhamdulillah hasilnya semuanya baik, semua bagus. baik gitu kan, semua bagus. Terus kemudian Kulo waktu itu sudah ada yang mau minta lewat Abi. Kulo khawatir karena waktu itu Kulo memang dikenalkan dulu gitu loh, Ning. Tapi Kulonya nggak nyaman. Gimana sih kalau kita nggak nyaman ngobrol aja gitu kayak apa sih gitu. Apalagi Ada ya ngobrolnya seumur hidup. intuisi gitu kan masih ada kan. gitu. Kalau ditanya nggak cocoknya kenapa? Iya nggak cocok aja gitu ada gitu. Gak ada alasan. Gak ada alasan. Akhirnya Kulo memberanikan diri malam-malam matur sama Abi. Abi, Deg-degan pas itu. iyalah. Karena waktu itu Kulo juga baru ditinggal Umi. Oh iya. Ya, padahal apa-apa kan Kulo mesti citra sama Umi Kulo kan. Jadi waktu itu ada Mbak Kulo, Mbak Oki itu, ya apa-apa matur aja daripada ada yang ya keduluan gitu kan. Kulo matur, Abi dalam ada yang mau diajukan gitu kan. Proposal. Proposal siapa gitu. Ya Kulo waktu itu memperkenalkannya ponakannya ke Anwar Iskandar karena yang ditahu Abi Kulo kan itu. Iya. Lah, sopo? Nggih ingkang dalem teng malam. Loh, putrane sopo gitu nih udah. Putranya Yai Nur Khazin. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ini tanya, ya wis lek ngono kuwi gak usah suwi-suwi gitu loh. Langsung Iya, jadi kayak terus Abi Kulo tuh yang udah sama-sama kenal mau nunggu apa gitu nih. Jadi udah langsung. Jadi memang Kulo kenal itu September, November Kulo udah lamaran. Gitu, November lamaran, kemudian Aprilnya tahun depannya nikah gitu. Jadi memang secepat itu Sami, prosesnya. sat-set gitu. Tapi emang pas waktu itu berarti Gus Hirsi yang seorang good looking kayak gitu lagi nggak punya seseorang. Pertanyaannya ngeri Ya, banget waktu sih. itu ya dia masa pencarian lah nih, dia masa pencarian. Tapi masih punya dah. Hah? Pasti Ini punya. kalau masa pencarian berarti kan nggak cuma jenengan aja. Iya. Waktu Ada itu- beberapa kandidat. Iya, oke. Iya, Namanya juga searching kan, Iya. searching kan kadang buka ada tab-tabnya macam-macam ya. Buka tab lagi, buka tab lagi. Gitu. Iya. Wah, ngeri nih maksudnya.
searching tapi udah yang ketolak duluan gitu loh nih, karena ya rengganis mungkin. Oh iya. Gitu. Patokannya tinggi iya yang terang. Ya gitu. Terus juga Ada insecure, odiakus. Kalau bahasanya Tapi emang beda dari- klan gitu ya. kan kalau apa namanya suami itu yang penting mama ridho. Yang penting betul, kalau betul. mama ridho, kalau jalan gitu kan. Sedangkan mama sepuh itu yang penting kiaimu ridho. Gitu. Jadi kiainya Mas Rizky itu ridho. Ayo wis. Udah berangkat gitu. Jadi memang prosesnya ya cepet nih. Kulo tuh waktu H-1, bahkan waktu hari lamaran tuh kulo nangis. Kulo kayak dikit tenang tau kayak gitu ya. Dan Nggak percaya. ngapunten waktu itu waktunya zamannya BBM ya. Kulo tuh Iya. chat terakhir tuh di Tadi R lain doang. Tadi lain sekarang BBM. Sama Gus Sama Firzi. Gus kan waktu itu lain ya kan. Oh, iya. Kalau jaraknya 2 minggu. Lainnya tuh Oh, iya, dicari iya. kan saya pakai username nih. Kan Iya. pakai nomor HP. Oh iya benar-benar lupa sampai kalau cara pakai lain tuh. Iya terus. Iya. terus. Kolonial yang jenengan. Terus kemudian dapet My nama RC. Pulo, terus kemudian tahu bahwa Pulo deket sama Ning Ervi waktu itu gitu. Jadi memperkenalkannya di awal itu. Jadi waktu hari lamaran itu Pulo yang sebenarnya belum nih dibilang Belum suka. membuka. Sama. Jadi pas awal tuh belum suka sama Mas Jadi Daniel. kan harusnya jenengan kan harusnya udah suka kembaranku. Ibu saya. Kayak namanya hati ya. Iya, Bisa ibu dibohongin. ibu pas Daniel datang ke rumah, itu ibu kerentek loh, kok mirip ambek Firda, tapi dalam hati. Tapi waktu di situ, kalau tuh belum yang ada rasa cinta itu nggak ada nih kayak. Iya, Karena belum ada, karena waktu bener. itu ibu langsung mana katanya ada sutradara yang mau kesini gitu kan. Ibu itu nggak pernah nanyain kayak kadang saya cerita ada temen ini yang mau kesini, kadang ibu cuek gitu kan. Terus Bu ada ini Bu, tak kasih fotonya gitu. Terus ibu tuh langsung kapan kesini? Wah Daniel dalam beberapa hari langsung dari Jakarta ke Kediri nyetir sendiri itu cuma 9 jam. SSWB ya. Dan cepet banget prosesnya SSWB. datang dan kalau itu yang penting waktu itu ridho ibu restu. Kalau jadi ibu restu dulu, kalau baru memulai untuk jatuh cinta nih. Takutnya kan kalau udah cinta dan lain sebagainya, terus ibu nggak ridho, ini akan menjadi sakit yang sakit berulang kayak orang tua juga. Jadi kalau memastikan ibu dan keluarga itu ridho dulu, restu dulu, baru saya memulai mencintai orang ini. Jadi sebenarnya kalau dicari benang merahnya keduanya ini, meskipun income oke atau secara look juga oke, itu bukan menjamin kemantapan hati kita bisa cepet juga gitu ya. Bener. Kan kadang kan orang kan seperti itu ternyata. kayak kan kadang orang, kamu nyari apa lagi? Suamimu udah ganteng gitu loh, calonmu udah Hatinya loh, ganteng, calonmu udah kerjanya bagus, cari apa lagi gitu kan? Sebenarnya Sebenarnya kan dia begitu. tuh yang Pulo ceritain bener ya nih. Sampai waktu menjelang lamaran itu yang aduh Neng gimana ya, maksudnya Kulo kayak iya gitu, kayak antara membuka hati sama Kulo masih belum bisa nih. Kulo masih hati Tahu yang dulu, iya. tapi ya lagi-lagi kesannya Gusti Allah, sehari setelah lamaran nih Kulo yang bener-bener lupa sama itu. Bener-bener lupa. Gampang banget. Mega banget. Sampai itu akhirnya punya Jangan-jangan Gus kesimpulan. Firsi orang Hogwarts. Sampai akhirnya itu Kulo menarik kesimpulan bahwa kalau memang dia bukan jodoh kita, ya nggak susah kok Allah itu membolehkan hati. gitu. Jadi ya kalau orang yang bilang move onnya susah, apa ya kamu nggak mau mencoba aja gitu loh. Atau memang belum nyampe aja jodohnya. Iya, belum Kalau nyampe, udah bener. nyampe jodohnya Pasti kan mau ya. gimana waktunya juga Betul, cepet-cepet aja betul, gitu kan. betul. Sekarang kan beliau kan sama-sama dalam kondisi mendapatkan tapi saat itu belum merelakan gitu ya, belum menerima. Belum menerima. Sekarang kita tanya kepada orang yang berbaju hitam. Apakah dia juga dalam posisi seperti itu dulu? Tidak. Ada langsung klik dari lahir gitu. Orang kan menikahi karena mencintai. Ada yang mencintai karena Menikahi. gitu kan. Kalau Iya. jenengan kan Menikahi karena mencintai. Karena enggak kebalik. Belum. Mencintai karena Belum menikahi itu, belum menikahi nih. Mau menikahi Karena mau, Setelah ya. menikahi baru bisa berusaha mencintai. Iya. Gitu. Kalau menikahi juga sih. Iya, terus Mencintai dulu continue. dong, baru menikahi dong. Oh. Maaf ya, saya tuh dengan kalian
pengertian. Aku harus cinta dulu dong sama paling kayak Neng Widat ini. Enggak juga. Enggak juga. Enggak ya, Pak. Sebentar, apakah saya waktu itu mabuk ceritakan jenengan? Kayaknya kita nggak pernah ngeles deh. Ayo. Aku aja baru tahu loh. Iya kan? Gimana tuh? Ya enggak, sebentar. Tadi kan kita kan tujuannya kan yang uswah. Kalau mencintai dulu baru Satu-satu deh, menikah. satu-satu. Aku ada bocoran loh, Neng Widat. Tanpa Rengganis, tanpa Kang Dharma. benar. Jangan ada Rengganis, jangan ada Kang Benar. Dharma. Antara kita. Jadi sudah sejak Tapi lahir posisi waktu itu Rengganis. Jadi Neng Widat dulu langsung menerima dijodohkan. Oh, ini langsung nanya nih. Ya Allah, Nah, dijodohkan ibu. Ini tahun berapa ibu? Kan Iya, dulu. saya Siti Nurhalimah. Siti Nurhalimah. Siti Nurbairo. Enggak juga. Enggak langsung. Dijodohin enggak juga. Ini Nggak malu dijodohin. ini orang. Saya dijodohkan dengan rela, jodohkan aku, jodohkan aku. Karena tahu Gus Ama. Oh iya. Dulu dia nggak sebut booking ini. Oh, itu kan karena Polres Neng Widat. Oh, jenengan mau Iya, bilang iya, kalau iya. sekarang sama Aku jenengan lihat itu sekarang fotonya perawat yang dulu. itu. Oh iya kan? Iya, kan, bener. bener, jangan mengamini. Gus Ama. Nanti kita spill ya. Before and after gitu kan. Itu karena rambutannya Neng Widat. Enggak, dia mau pamer. Ini loh taramu dari koyong ini. Dia pakai bahasa rambut Gitu itu kan. diksi yang tidak baik itu. Rambut ruwet. Merawat ya. Merawat Ini loh sama ya. Enggak benar merawat dengan cinta. Iya. Dengan Kalau masakan. kita lihat sekarang ya akhir-akhir ini kayak ada artis-artis yang selingkuh atau mungkin teman kita, saudara kita ada perselingkuhan. Kalau menurut saya sih perselingkuhan itu terjadi karena ada kemauan, Betul. benar nggak? Iya, bener. Dan karena balik nih. Ada Ada kemauan timbal Mbak. balik gitu. kalau saya bilang ya memang karena mereka memilih untuk Menjadi yang ke betul. Ya, Jadi kayak memilih untuk ya Selingkuh mengikuti juga. memilih untuk Sini kayaknya Neng ya. Jadi memang ada yang kayak men-challenge dirinya, oh aku itu lebih baik loh daripada yang Itu. istri sah misalnya. Kayak gitu. Ada loh orang yang seperti itu. Jadi merasa kayak seperti menantang itu. dirinya untuk iya. bisa gitu oh, ya. buktinya kan dia sama aku gitu ya. Jadi Kalau kayak dibilang prestis balik. ya, gengsi bagi dia kalau dia sudah sampai bisa merusak Iya, bahkan dia bangga nih mengatakan di media sosial kayak nggak malu, nggak ada malunya. Tapi kalau menurut saya sebenarnya apa ya, perasaan bukan karena perasaan itu berubah seiring dengan waktu sebenarnya, tapi karena memang kita membiarkan sepanjang waktu itu memilih hal-hal yang tidak benar gitu. Andaikan tidak memberikan pilihan untuk itu, ya nggak akan ke situ-situ juga gitu loh. Nggak usah Ada memilih. SPL setelah misalkan dia sudah menikah, sudah saling sama suami istri, kemudian dia mencintai orang lain gitu kan. Wajar nggak orang jatuh cinta meskipun dia sudah memiliki Betul. pasangan, tetapi dia mau atau tidak. Dia bisa ngasih pilihannya dulu dirinya. Dia jatuh gitu cinta loh. cukup di situ atau ada kelanjutannya. Betul. Kalau dia cukup di situ, kemudian melihat istrinya kembali, ya sudah nggak akan terjadi perselingkuhan itu. Iya, jadi dia sadar, betul. Harus dalam kondisi sadar dia untuk memilih dalam hidupnya seperti apa. Tapi kan ya biasanya ya namanya juga setan itu ya bisa mempengaruhi kesadaran kan ya. Coba kan Gus Ama kan dikelilingi oleh perempuan. Dia sebenarnya mau dibilang. Dibalas nih. Enggak, artinya gimana Neng Widat itu untuk ya kan pastilah Gus Ama itu Kurang apa gitu kan ya. Booking oke, Iya, pinter iya. Yang tahu Neng Widat. Semuanya. Saya boleh pulang. Dan nasib lah kalau nasib, Iya. nasib oke. Nggak boleh bahas itu. Iya, lagi sensi. Bahaya, bahaya dah. Bahas ini masalah. Nggak, artinya maksudnya dari Neng Widat sendiri apa yang gimana ya supaya aku bisa kok jaga suamiku dengan begitu. Luar Saya biasa, pernah nih, gitu. saya pernah bilang sama suami itu. Saya pernah bilang, jenengan rugi loh ngilang nuku loh. Oke. Sangat Itu diplomatis butuh, sekali ya. Jenengan butuh percaya rugi. seperti itu. Iya, jadi Iya, memang benar, sebenarnya benar. mungkin kita nggak terlalu percaya banget ya, kita itu bisa bener-bener handling, kita bener-bener bisa mengcover semuanya. Cuma kalau misalnya kayak gitu tuh kan kayak afirmasi positif untuk Iya, kita ya betul. sebenarnya. Apa? Saya juga sering kok bilang ke suami saya kayak gitu. Jenengan Yang beruntung lo dapetin gua. Nah, Saya bilang gitu. jenengan akan
rugi kalau kulo hilang, kalau kulo meninggalkan jenengan rugi gitu. Mau cari yang kayak gimana gitu. Iya. Jadi kayak Dan yang mau jenengan. Dan cuma aku yang mau sama jenengan. ini nggak gitu, kalau dijawab enggak, bahaya nih. Soalnya ada yang terang-terangan. Iya dulu pas Iya, waktu terang-terangan. saya masih awal-awal sama suami itu mah gitu, sampai yang bener-bener mantannya itu sampai yang bener-bener nggak apa-apa, istri kamu nanti di Surabaya, aku siap di Malang gitu. Malang, klunya Malang. Jadi sampai iya orang Malang emang gitu, orang Malang gitu. Malang ini gimana gitu. Malang Jadi, melintang. jadi maksudnya emang bener-bener yang sebenarnya kalau ujiannya ada, tapi kan pilihannya kembali kepada suami kita ya. Suami kita itu memang bener-bener backgroundnya dia itu lainnya dia agama atau enggak gitu Iya, ya. Kalau betul. misalnya agama kan kayak ini nggak bener jalurnya gitu. Ya udah aku memilih apa gitu Punya kan. batasan. Iya. Dia menciptakan batasan sendiri karena basic dia di agama itu kuat. Saya pun merasakan yang ini di luar soal suami istri ya. Ketika saya hidup di Kediri, kemudian tahu pergaulan di Surabaya, lalu di Jakarta, itu suatu hal yang sangat berbeda. Dan yang saya rasakan, kamu tuh harus punya satu agama yang kuat nih untuk bisa bertahan hidup. Dan bagaimana pergaulan di Jakarta nih? Ya kan karena saya dari desa lah ya, Kediri itu, terus kemudian di Surabaya aja ya ada kayak culture shocknya, apalagi ke Jakarta, culture shocknya yang tambah. Ya, apalagi kan juga Gus Daniel kan di sutradara, film. Nah, itu yang dikelilingin dia rasakan nih. artis-artis. Iya. Terus Daniel kan katanya pilih-pilih loh, Ning. Kalau Iya betul. Jadi dulu itu kan pernah dibilangin dia, kamu tuh kalau mau filmmu laris, kamu harus bikin film yang hot-hot, yang ada adegan syur kayak gitu. Dia hampir aja. Kemudian ayahnya itu bilang, kamu itu hidup di dunia perfilman seperti berjalan di pinggir api neraka. Ayo wes ke Mbah Jalil, ke peta. Jalil Tulungagung. Nggih, Tulungagung. Ikut apa nih namanya? Thorikoh. Suluk Thorikoh nih gue pesulukan Thorikoh di peta itu. Akhirnya dia punya apa namanya ya? Di situ punya pegangan sehingga film yang dia ambil tidak yang ke arah sana, nggak yang ke syur. Kakaknya juga menasehatin kita itu keluarga yang basicnya agama yang kuat. Kamu sebagai sutradara nggak bisa ngambil film-film yang seperti itu. Kamu harus bertahan dengan prinsip kamu, prinsip keluarga kamu yang bener-bener Islam, bener-bener pesantren banget, bener-bener NU banget. Dan dia pegang sampai saat ini. Bahkan sampai sekarang pun kalau ditawarin nih, banyak sebenarnya yang nawarin kayak ini loh bagus skripnya, ceritanya tuh anak SMA hamil di luar nikah, kecelakaan gini-gini. Yang Mas Daniel nggak diterima meskipun duitnya Jadi kayak gede. udah punya filter gitu. Dia emang filter. dia kalau filter dia kalau dibilang sama orang lain, sama orang film, dia sutradara idealis. Dia milih-milih banget film atau mungkin series yang dikerjakan. Ya karena beliau punya value. Iya itu. Punya value. Yang saya salut itu emang meskipun apa ya namanya duitnya gede misalnya ya yang kayak gitu ada adegan seperti itu, tapi dia nggak ngambil. Dia percaya dia bisa berhasil, bisa sukses dengan film dengan skrip yang menurut dia suka, dia nyaman kerja di situ nih. Jadi nggak nyenggol-nyenggol ke arah sana, nggak keluar batas. Karena tadi dia udah punya boundaries lah, punya batasan sendiri, dia ciptakan itu. Luar biasa sih kalau aku bukannya memuji suami sendiri ya. Sebagai seorang teman, karena kan kita juga berpasangan, berumah tangga itu juga kita kadang memposisikan sebagai teman curhat, juga kadang sebagai kakak, sebagai adik, teman ngobrol gitu. Oh, orang ini berprinsip ternyata. Dan pegangannya adalah agama. Pernah nggak nih ada dalam posisi ketika jenengan kan kayak sekarang gitu ya, memuji suami gitu ya, memuji suami. Pernah nggak ada perasaan, kalau muji suami nanti kalau misalnya orang-orang terus suka sama kebaikan suami saya, pengen punya seperti suami saya, terus nanti jangan-jangan. Jadi kayak ada perasaan-perasaan seperti itu gitu, pernah nggak ada perasaan kayak gitu? Jadi setiap kali kan saya sering posting kayak bagaimana relasi Romantisan, rumah tangga dengan suami apalagi saya. Juga sering loh. Iya, pasti ada Sering kekhawatiran nih. Mesti itu selalu balasan DM-nya.
stipil amalan Neng. Iya, mesti kayak gitu. Atau misalnya Rasanya gitu ya. Iya, gitu. atau gimana nih resepnya, caranya gitu. Iya nih, bener. Gimana caranya bisa mendapatkan seperti Gus Hersey? Sama, Atau sama. pernah nggak ada yang bilang gini? Jawabannya harus jadi seperti Atau pernah nggak pernah nggak dibilangin kayak gini, beruntung ya Gus Hirsi, beruntung ya jenengan dapat Gus Hirsi. Iya, Pernah nggak tak gitu? jawab. Dia juga beruntung Nah. dapet saya. Betul, saya Iya, sering saya ditanyakan jawab kayak gitu. Dia lebih beruntung dapet saya. bilang gitu. Saya juga gitu kalau misalnya Iya, ditanyain gitu. Iya, percaya diri. Dan nggak pengen tanya, kenapa, gimana caranya suami Supaya saya dapat saya saya, suka sama gitu. Iya. Tapi itu jadi guyonan seksis loh Neng. Kayak pernah ya saya tuh nemuin teman-temannya suami gitu. Suami ada saya nyuguhin kopi gitu ya. Ya temennya suami tuh bilang, "Loh, Ki, bojomu ndi lo sing nyar kok iki?" gitu. Kalau jawabnya gini, "Loh, kamu kok nggak tanya ke aku bojoku endi sing nyar kok cuma iki?" Aku bilang gitu. Telat. Karena nggak suka loh guyonan. Betul, Iya, betul. Kayak gitu. Kemarin itu nih, Kulo juga pernah. Kulo kan lagi ngisi nge-zoom ya ngaji Tadarus Sufi itu sama Yai Fakih. Itu kan ngajinya pakai kitab Sitina Abelia. Iya. Itu kan menjelaskan waktu itu ada teman-teman laki-laki juga gitu loh. Kemudian saya itu menjelaskan kitab Sitina Abelia ini kitab yang bagus. Ini kumpulan dari hadis-hadis yang perempuan. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan gitu loh. Terus ada satu orang yang nyelotok kayak gini. Oh, ternyata dibutuhkan 60 hadis untuk perempuan Menjabarkan. ya. Dan diperlukan satu ayat saja buat laki-laki. Ayatnya adalah Fankihu Kayaknya taunya cuman itu kali. Tadinya cuma itu aja. Ngajinya berhenti di Andisa nih. Banyak orang-orang yang Ngajinya berhenti di Andisa. Jadi Anissa aja. Iya. Baik khiftum ala ta'dilunya Nggak Bawah disebutin. hidatan. Iya, fawahidatan. Iya, Bu. Kadang tuh itu nih. emang kadang kita tuh Sesuai sering nih kebutuhan. mendengarkan guyonan-guyonan seksis itu bahkan dari kalangan teman-teman suami sendiri ya. Untung suami saya nggak punya teman. temannya artis-artis. Kalau Enggak suami juga malah sih. nggak kayak gitu nih. Kalau suami saya malah, kalau suami saya malah kalau misalnya lagi gojlokan sama teman-temannya tentang kayak gitu, malah saya dipanggil. Saya malah dipanggil karena saya malah seneng tak pantik-pantik aja sekalian. Ini sekalian gitu loh. Jadi emang suami tuh seneng malah dikobong-kobongi gitu loh nih, malah dipanas-panasi. Oke gitu, alat Denny kalau saya malah kayak gitu. Malah iya. Kalau suami gue emang cuek ya nih ya kayak Iya. Suaminya ada Suami berat tapi sekali nyeletuk ger gitu nih. benar. Jadi memang kalau kumpulan dia memang nggak bisa dipaksa harus kumpul sama siapa gitu ya. Kayak sama Gus-Gus itu nggak anunya dia. Nggak kumpul, iya. Suami saya juga nggak. Jangan dipaksa rumah gitu. Nggak Aku punya kumpul. anu sendiri gitu loh. Iya, punya anu sendiri. Punya prinsip. Punya ya. Punya sendiri. Itu akhir-akhir ini memang postingan di media sosialnya itu keren loh, membahas tentang kesetaraan antara suami dan istri gitu loh, bagaimana cara hidup dalam Bener-bener relasi gitu ya. Itu keren. Tersalingan. sih. Kayak itu penggambaran rumah tangga yang ideal banget. Betul. Dan Firda juga seringnya kita perempuan Perempuan. Iya. Saya biasa nih posting suami saya kora-kora, terus ngepel kayak gitu tuh biasa. Suami itu juga apa ya, harus sadar bahwa istri kita, maksudnya istri mereka melakukan suatu hal itu karena rasa sayang, bukan karena beban. Jadi kita kan di rumah kan kita bantu ya nih ya. Kita kan dalam tanda kutip kan kita bantu gitu. Iya, benar. Nah kalau kita bantu dengan rasa tidak nyaman, dengan rasa terpaksa, kan buat apa gitu kan. Jadi suami-suami juga penting melakukan hal yang bisa membuat para istri itu melakukan segala hal Dengan rela. dengan rela. Betul. Termasuk kalau dalam parenting itu saya kalau bilang itu kita itu nggak berharap, kita itu bukan ibu aja loh yang berharap doanya anak, bapak juga loh gitu. Bapak juga yang berharap doanya anak, surga karena anak itu juga bapak juga bukan ibu. Yang nyebelin gitu itu kan. kalau posting ya, misalkan suami cuci piring atau nyapu, enak ya nih suaminya tuh mau bantu. Saya bilang bukan bantu, ini tugas kita. Dalam satu rumah itu ada berapa orang, saya, suami, ada anak-anak. Jadi tugas membersihkan rumah itu
itu ya tugas seisi rumah, bukan hanya ibu saja, ayah saja atau anak-anak saja, tapi keseluruhan. Karena dia yang tinggal di situ. Ini saya ajarkan dari kecil nih, anak-anak habis mainan ayo dirapikan. Beneran dirapikan bersih. Bahkan Laya yang 1,5 tahun dia bisa membersihkan mainan, Neng. Oh, keren. Saya kaget, udah bisa dia. Mengembalikan Iya, mainan ke di tempatnya. Iya. Bahkan ya apa ya, kita kaget sih kan, masih kecil ya ternyata. Kalau kita terus kita kasih sounding terus Dan contoh. ya betul, kita contoh dia iya, kita contohin. Kakaknya suka nyontoin, akhirnya adiknya ikut. Tapi sebenarnya kayak gitu tidak hanya berlaku di anak nih, suami pun juga harus diajarin. Maksudnya bukan diajarin secara letterlek gitu misalnya, ayo gini, enggak. Karena suami itu kan tipikalnya juga nggak mungkin mau digurui kan. Iya, Jadi betul. ya menurut saya juga tetaplah harus kita beritahu, karena suami itu kan nggak semua dibesarkan dengan cara yang seperti iya, kita betul. inginkan. Tapi untungnya kalau suami saya tuh nggak usah dikasih tahu, langsung dicanda nih. Kalau ada kotor ya udah nggak usah nunggu ART, nggak usah nunggu Oh, istri. itu keberuntungan jenengan. Kayaknya gitu, alhamdulillah ya. Tapi diusahakan. 1000 perintah itu akan kalah dengan 1 uswah. Aduh, ya kalah kuat. Aduh. Ampun. Foto ini. Ampun. Ini mau gabung nih. Ampun. Mohon maaf waktu habis. Enggak, ini kita kan lagi jomblo ya. Ayo satu ya, masuk ya. Ning, sepertinya Anda sudah nggak tahan ya dengan bahasan kita ya. Bahasan kita ya. Dia udah nggak tahan dengan bahasan kita. Kursinya. Sini. Gimana Ning? Anda mau kabur, yang nunggu siapa? Kan nggak ada yang nunggu di rumah. Nggak ada yang nunggu. Ibunya. Banyak dong. Oh ada. Siapa? Tit. Ada titnya itu apa, Bu? Jangan diulangi, jangan 2. Betul ya. Ya. Ada tamu satu lagi. Ada tamu satu lagi, sini. Gawa cewek. Wasit. Bojone Mbak Eni ya. Kita dengarkan. Kita dengarkan bojonya Mbak Eni gimana? Oh, nggak mau. Kalau KPN-nya bojo diundang nanti dipek uang. Dicoklo Mbak Eni, di kerangkeng. Ya Allah, Neng, aku Dipasung. belajar sekali loh, Neng, dari kita sampai. Artinya jodoh pasti ketemu. Ketemu. Dari Neng Nufis, butuh keberanian dan Neng Widat. Kalau Neng udah jangan pernah menyerah. Bahasanku saya nanti mau. Nggak ada. Ngarang dia. Pancen nih, memang orang Madura begitu emang iya. aku ngepres kok. Enggak. Kayak nih ngepres aku. Kan sama Ki ini ya beda agak lain gitu loh. Agak lain ya. Dunia nyebrang, dunia lain. Ya, kita Dunia lain. bahas rumah tangga itu yang adem, yang ayem gitu. Mbak Eni ku ya Allah. Masalah rumah tangga kan nggak jadi contoh. Beda ujiannya kan masing-masing. Oh, iya, betul. Kak Cisokep gimana ujiannya? Aku lihat di pokoknya kalau masalah rumah tangga ya, itu masalah misalnya tak gawe paling enteng dewe. Gak tahu aku nangis bab rumah tangga. Wah. Tangga. Yolo. Iya. Yolo kalau kata Iya, siapa? Rumah tangga. You only. Bukan rumah hantu. Rumah tangga itu nggak enak. Kalau enak ya rumah masakan Padang. Iya. Rumah masakan Pagi, Padang sore. nggak enak bagi kolesterol gitu. Iya, enak baik luar biasa ya ilmunya. Terima kasih ya Nengku. Ini segera diamalkan. Segera diamalkan, diimplementasikan. Siap menghadapi permasalahan sampai Ceritanya mati. aku tadi pelan-pelan. Gimana Mbak? Bisa, Oh iya, bisa. itu yang perlu dipertanyakan sekarang. Berarti yang perlu ditanyakan itu siap dulu baru menikah, atau menikah dulu Anda baru tahu siapnya di mana, kesiapan tidak siapannya di mana. Dua-duanya. Kalau aku lebih siap dulu deh seperti. Harus siap Sampai kapan kita mau siap? Sampai kapan nunggu siap? Ayo kan. Abi Kulo waktu itu digitukan sama Abi Kulo. Waktu itu Betul. Mbak Kulo itu nikah di umur 26 atau 27 nih. Itu cerita Kulo aja yang nikah umur sekian dengan waktu yang dada itu belum siap gitu. Apalagi di Novis, Kulo waktu itu nikah umur
20 dilamar, 21 nikah. Wow. Wow, aku sempat pada saat itu 18 tahun tuh pengen menikah nih. Daftar menu ini ya, daftar rasa izin nikah ya. Nanti kan tidak sama dengan kesiapan nih. Iya, nggak sama Gini loh, gini nih, kesiapan. ibarat rumah, kalau jangan bangun rumah, itu kan, kalau misalnya masih nunggu rumah itu, kurangnya gini, itu nggak ditempat-tempatin, itu nggak akan ketempatan, ditempatin dulu, Sambil apa? baru nanti sambil dilihat, ternyata atapnya kurang begini, ternyata dindingnya kurang begitu. Tapi nih, menurut saya gini, menurut saya memang Silakan mendaftar info di sini. menurut saya memang harus ada kesiapan sebelum menikah itu, bukan dalam segala hal. Ada mungkin beberapa poin yang di situ memang harus siapkan mental paling tidak, itu harus siap dulu. Baru nanti diteruskan dekorasi. Apa sih yang kurang, yang perlu diperbaiki itu sambil jalan gitu. Tapi memang di awal harus ada kesiapan. Ya makanya itu. Penting siap uang. Betul. Realistis. Mbak ini, tapi Banyak uangnya tukaran, nggak ada duit. tapi gini, saya tuh pernah gini. Jadi Ya Allah. Neng Vira tadi kan bilang ya, jadi kan 2 episode. jadi kan kalau misalnya kesiapan dalam rumah tangga itu kan tadi kan bener sih ya, harus fondasinya, terus setidaknya dinding rumahnya ini sudah kebangun, baru nanti dekorasi tuh menyesuaikan setelah kita tinggal di situ, gitu kan, hiasannya pernak-perniknya. Tapi kalau misalnya Mbak Eni bilang harus nikah itu harus punya uang, Mbak Eni saya pernah tanya sama suami pas waktu sudah punya anak 2, jenengan dulu nikah sama kulo berani bawa kulo punya uang berapa di rekening setelah punya anak? Terus jawabannya? 1 juta punya nggak jawab dia kan, nggak jawab. Yo, kadang Orang tuanya kan dari orang tua. itu nih. Kan tapi Gus Ama itu ada suplai dari orang tua. Enggak, tapi dia punya potensi. Oh iya. Nah, itu kan. Karena beliau berani kan ada suplai dari orang tua mungkin. Oh, enggak nih. Baru berani. Lo nikah pasti kan ada suplai dari orang tua. Ya. Kayak prasmanan. Iya. Saya cuma mau bercerita sedikit aja. Sebenarnya saya tuh bukan berarti belum menikah saat ini itu menunda gitu. Oh iya. Ada keinginan di usia 18 tahun Ada. tuh saya itu sudah pengen menikah 18 tahun itu, Neng. Bener. Capek-capeknya sekolah. Saya sampai bilang ke Sekolah itu, Sekolah ya, SMA ya. Oh, bener. saya enggak mau kuliah ya, Bu. Pasti capek ya bikin nikah. Soalnya ngafal Alfia pada saat itu kan wabut tuh nih. Kan capek jadi bikin nikah. Terus habis itu, Bu kalau nikah nggih lulus SMA gitu. Nuh, apa? Kok ujuk-ujuk jaluk nikah lulus SMA, lulus di pacar ta? Dereng kula boten. Tapi terus nek pun niat nikah, pasangan ini Tiba-tiba buat untuk hidup. Sampai 30 tahun. Umur hanya Tuhan yang tahu. Malah medeni nih kuatnya. Umur hanyalah angka ya. Tapi yang pasti ketika saya menikah, Neng Widat siap untuk jadi bridesmaid bersama Gus Ama, Neng Luvis ya jadi bridesmaid bersama Gus Siti. Iya, nunggu aku Berarti langsing. kan dapetnya NU berarti kalau kayak gitu. Apa? Harus NU lah. Ya iya dong. Saya tahlilan mereka Mereka acip-acipan. Kita tahlil ya hari ini. Oh kita suka setelah ba'da sholat tuh kan perlu salaman dulu kalau di film itu. Nah, boleh. Nunggu Isya. Sunnah dese. Sholat sunnah dese. Ring, belajar salaman gini loh, salaman gini loh. Itu hanya maksudnya hanya angan-angan. Kalau kata aku mendangar. Besok aku harus bisa. Anak Islam nangis. Ibaratnya limo-limo iki optimis kan nek siji. Loh, ini dulu sama ini mau nikah. Oh, nikah. Jangan tambah-tambah Nambah-nambahi kumbahan cari Mbak Eni. Nggak enak kopi. Bojoku nggak kopi dhewe, Mbak Eni. Sebenarnya Mbak ini jenengan bahagia mboten? Bahagia mboten nikah? Bagi apa? Sultan dia menghasilkan cuan. Satu hal yang bikin Mbak Eni unik, kalau mau beli makanan tidak memilih tempat yang ada parkiran sepeda.
Dan nggak gelem nerima susu. Iya. Jadi harus Nggak mau dibungkus juga. Tidak mengenal urunan. Oh iya. Nggak boleh dibungkus pokoknya lek wis. Boleh dibungkus. Jangan kayak orang Sultan. Jangan kayak orang miskin. Sultan memang beda. Sultan Kaya. mental harus kaya meskipun saldo Korak-korak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Neng itu luar biasa. Ya Allah. Ning, jadi jenengan tergantung, jenengan mau berteman sama yang mana? Mbak Eni terus gak kalah rapi-rapi. Ya Allah. Itu kan boleh perkara liyo. Bener. Seumur hidup. Bener. Perkara iki mari, ambek iki mari ambek itu kan gak mari. Berarti sebenarnya yang bikin perkoro suami atau kita? Loro karo nih koyo. Ojo jarane bojone sing nambah-nambah perkoro iki ya sampean. Beban hidup. Ya kan kita semua adalah beban suami. Gitu. Apakah suami beban istri? Mungkin. Iya. Mungkin saja. Aku lihat. Kita harus melengkapi penderitaan suami. Saling melengkapi, saling Penderitaan. memberikan derita. Saling membebani. Membebani. Saling membahagiakan. Masya Oh, Bahagia. ya membahagiakan, ya membebani. Tapi satu hal ya, Ning, aku boleh dan aku yakin pun teman-teman yang ada di luar sana yang melihat podcast ini yang mungkin sekarang belum menikah di fase-fase yang matang ya. Ya, oke. Semandiri apapun perempuan, sekuat apapun perempuan, ada sisi di mana kita butuh sandaran. Ada tembok, tenang aja. Ada tembok. Ada tembok. Saya ngomongin diri saya BSI aja atau BCA, Jadi semandiri. BNI. Apa ya? Ini langsung muncul lagu itu sandaran hati. Itu. Makanya kenapa ketika kita menikmati konsernya itu ketika sandar hati kan Oh iya kita- bener sandaran kita. Oh ya Allah gitu. Tidur. Tuh nggak ada suami saya sebelah saya. Anda sendirian. Suami siapa? Ya Allah. Gitu. Oke, matur nuwun Iya, ini iya. semuanya. Kayaknya ini hampir 1 jam ini. Iya. Maaf ya ini. Jadi tadi ceritanya itu disuruh mengingatkan waktu. Oh iya. Ya, Udah gini-gini. 30 menit jadi Karena umur nggak ada yang tahu katanya. saya pertama kali ketemu dengan Eni, Mbak Eni itu nih. Ya Allah nih, Masya Allah, sesumpuk apa? Sueni. Iya, Eni. Alina Sueni. Jadi, ya Allah, ambiar semuanya. Iya, ini Mbak Sueni nama barunya. Alina Ibuku aja ngefan. Lihat videonya Mbak Eni tuh. Saya kemarin Itu lihat viral kan itu? kemarin lihat Suhita. Lebih banyak yang minta foto sama Loh, ini kan artis Facebook. daripada Instagramnya sendiri. Artis Facebook. Tapi memang saya sukanya dari Mbak Eni tuh dia berani sendiri gitu. Maksudnya berani dengan dirinya sendiri. Iya. Dia jadi dirinya sendiri tuh berani Iya. gitu di sosial media. Nggak jaim, no jaim gitu tuh. Aku harus apa? Berkumpul dengan Neng-Neng yang suci seperti biksu. Kaget dia ketemu Solihah gitu. Oke. Pokoknya bahagia sih berteman dengan Mbak Eni tuh. Ya Allah. Kiranya pasti bahagia kok. Menghibur. Baik. Apalagi kalau memuji Mbak En, jilbabnya api Mbak En. Langsung diplorot kok nih tas kresek. itu Neng Firda kemarin itu. Tanya ini. Tas kece. tasnya kok Api. Itu kuning di langsung Neng. Neng. Yang Mbak Inu tuh disok terus kasihkan. Neng, ijo lo tas kresek. Ci api tak kayak paper bag. Ya Allah. Bed cover juga Neng. Ya Allah. Kamu nuyu selama Ya, dang. Belum. Berarti kita harus mencari teman yang sultan begini. Bagus-bagusnya baju Neneng, Masya Allah. Apa sih lorot? Oke.